Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu setiap memotivasi orang mesti disambati cicilan. Tadi pagi saya ada tamu, saya motivasi yang intinya ya beliau baru jatuh dari bisnisnya COVID kemarin, terus ingin bangkit. Nah, salah satu kebangkitannya itu anaknya ingin sekali punya mobil yang layak. Setiap saya menyampaikan kalimat motivasi satu kalimat, jawabannya selalu, Pak Kiai, tanggungan kulo tasik kata Pak Kiai. Jadi akhirnya cicilan jadi beban. Bagaimana cicilan sudah nggak jadi beban itu gimana? Penting ini. Siapa yang ingin nyicil? Nggak ada. Tentu kita tidak sedang bicara fikih tentang hukum, cicilan dan lain sebagainya. Kita sedang berbicara tentang realita. Banyak orang terpaksa mengambil cicilan itu karena tidak ada jalan lain. Misalnya suatu hari anaknya sakit, harus masuk UGD. Dokternya santai saja bilang, ini bisa ditangani kalau 15 juta disetorkan ke rumah sakit baru bisa ditangani. Coba bayangkan, mana ada orang tua yang nggak kobat kabit mendengar statement dokter ini. Ditambahkan utang tetangganya gak diutangi, utang saudaranya nggak dipercaya. Mau kemana lagi? Jika kondisi ini dihadapkan dengan kita, pasti kita juga akan mengambil langkah yang sama, nyicil lagi, mencicil lagi. Maka video ini saya persembahkan kepada mereka semua yang sedang menghadapi realita ini. Hidup ini, kata orang-orang, tak seindah kalimatnya Mario Teguh. Terlihat indah semua, gampang semua, enggak juga. Maka penting, ayolah kita ngobrol bareng, sahabat Amlam. Jadi piye caranya agar kita ini, ya enggak apa-apa, yang sudah berlalu keputusan kita mengambil sesuatu, membiayai sesuatu dengan cicilan. Yang penting tuh ada niat kita untuk melunasi. Dalam sebuah riwayat, saya pernah membaca sebuah hadis. Katanya Rasulullah SAW itu bersabda, jika seorang ayah membangun sebuah rumah dengan niat anak istrinya agar tidak kehujanan, tidak kepanasan, maka Allah akan menurunkan pitulungi. Allah akan turunkan pertolongannya dengan cara apapun. Jadi tentu saya mendoakan agar semua bisa membeli sesuatu tanpa nyicil. Saya yakin jika ada 100 orang di hadapan saya, maka yang tidak punya cicilan hanya 5. Benar tau? Jadi tidak semua orang seberuntung Anda yang 5 orang. Ada 95 orang yang tak berdaya menghadapi realita ini. Kemarin saya ketemu orang di hotel. Wah, kelihatannya ganteng-ganteng, pakai jas, ya pakai, kalau yang perempuan cantik-cantik, rambutnya ditata, sepatu tinggi. Ketika kita membahas tema ini, semua berbesmili, ternyata semua punya cicilan. Dan yang lebih
lebih membuat hati saya terenyuh lagi, kalimat saya bahwa gaji belum datang, duit wis entek gitu, uang sudah habis. Ini adalah kondisi tak berdaya. Maka dari itu, ngene ae lho Ustaz, cicilan itu dibayar. Satu, jangan pernah berniat tidak bayar cicilan. Bismillah pasti sok bayar, begitu. Bismillah pasti iso bayar. Yang kedua, jika faktanya, takdirnya tidak bisa bayar, jaluk sepuro. Kalau Anda yang nyicil rumah, nyicil mobil, nyicil motor, jika kalimat sepuro, kalimat maaf kita 3 kali, 4 kali dia dimaafkan, kembalikan mobilnya, kembalikan motornya, kita jalan kaki aja, sehat. Ya kan, yang ringan kalau itu, agar cicilan itu tidak menjadi beban. Jadi kadang-kadang sampai nggak bisa mikir, diajak tahajud call nggak berangkat, katanya membayar, tanggungannya masih banyak. Diajak ngaji tasawuf nggak berangkat, katanya cicilannya belum terbayar. Diajak beli sesuatu, ayo nukokno kiai sarung sing apik, mohon maaf gak iso urun duit karena cicilanku mas. Ini kapan terus kabeh dicendeli cicilan? Kapan sedekah sampean? Kapan nyenengne guru sampean? Sampean kapan nyenengne wong tua sampean? Iya kan? Jadi ayolah, kasih Allah kesempatan menyelesaikan urusan kita. Selama kita berpikir bahwa kita bisa membayar semua cicilan kita, selama itu pula kita akan terpenjara. Masjunun qalbuna, hati kita akan terpenjara dari semua cicilan-cicilan itu. Maka dari itu, rek, cicilan aja dipikir, dibayar. Nek gak iso, kalau gak bisa, minta maaf. Kalau dijaluk barangnya, kayak nih, sudah beres. Ayo sedekah kecil-kecilan, Jumat berkah, gorengan 50.000, jadi luar biasa banyaknya. Ayo gorengan es teh 3.000, es teh 3.000, cicilanmu gak entek. Nunggu cicilanmu lunas, celengan terkumpul, ora bakal terjadi. Wong takdirmu itu punya cicilan, punya tanggungan kok. Jadi jangan pernah berharap bahwa kita melakukan amal soleh nunggu beban kita selesai. Amal soleh dulu, sedekah dulu, ngopeni kiai dulu, bantu majelis ilmu dulu, sedekah ke orang alim dulu. Kata dalam kitab Ta'limut Ta'lim, sedekah kepada orang alim 99 kali lipat besarnya ketimbang sedekah kepada ibu kandungmu sendiri. Bayangkan. Jadi kalau nunggu lunas cicilanmu dan tabunganmu terkumpul 1 miliar, ora bakal terjadi. Wong itu bukan takdirmu kok. Itu masalahnya. Maka dari itu biarlah berlalu, cicilan jalan, diniatkan membayar, insya Allah Allah yang akan membayar, Allah yang akan menata. Kalau di hadapan kita ada kesempatan sedekah 50.000, 100.000, 500.000, cepat. Karena kita ingin agar urusan kita, terutama cicilan kita, ditanggung oleh Allah. Terus jangan tanya bagaimana caranya. Kata Imam Malik, wala tas'al kaifas sabil, jadi Imam Malik, ini urusannya Allah, ojo takut carane piye. Kalau sudah urusan sama Allah, jangan pernah bertanya bagaimana caranya. Itu nggak usah dinalar, karena Allah memang tidak bisa dinalar. Nggak usah dipikir piye, karena Allah gak piye-piye. Gitu, sahabat amla, manuto, isto enak-enak, ringan hidup kita. Jadi kalau ada kesempatan berbuat baik, lakukan. Kalau ada kesempatan sedekah, lakukan. Ditimbali kiai, tolong berangkat. Ditimbali guru, gini, siap. Sampai tadi saya baca kitab tasawuf itu merinding saya. Dalam kitab itu dikatakan, kalau tidak salah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, jika seseorang murid
berani membantah kepada gurunya. Jika seseorang menjauh dari gurunya karena nasihat yang keras, karena kemarahan gurunya, maka dia akan masuk golongan ma'a adamit taufik, orang yang dijauhkan dari taufik Allah SWT. Ngeri Pak, ngeri. Maka dari itu, ayo alon-alon. Satu, cicilan jangan dijadikan beban. Nek enek dibayar, nek gak enek dijaluk sepuro, nek dijaluk dikekni. Titik. Apa yang kita bawa? Masa kita ini mengorbankan penghormatan kita kepada guru-guru kita karena cicilan? Masa kita ini meninggalkan qiyamul lail? Oh seneng, tahu qiyamul lail itu nikmat kalau bareng-bareng. Kita tinggalkan itu karena cicilan. Kita tidak nyekolahkan anak di sekolah yang terbaik karena cicilan. Coba bayangin. Kita tidak berangkat umroh karena cicilan. Semua karena cicilan. Legrek uripmu bro. Kabeh mbok ukur teko cicilan. Kacamatamu kacamata cicilan, bukan kacamata rahmati Allah, bukan kacamata kasih sayang Allah, bukan kacamata cintanya Allah. Cicilanmu 2 juta, 5 juta per bulan, nafasmu itu 80 juta per bulan. Nafas kita yang gratis, kaki kita sehat, mata kita sehat, telinga kita sehat, berapa miliar nilainya. Kalau kita semua mengukurnya, semua dari kacamata cicilan kita, capek kita. Maka cicilan, ingat, cicilan dibayar, niat dibayar. Kalau setiap bulan, setiap tahun, nggak boleh nggak niat nggak dibayar. Yang kedua, jika tidak bisa bayar, jalur sepuro nih belum ada, nanti kalau ada saya bayar. Ngono. Terpaksa mentok kita hancur, bisnis jatuh, dan diambil kendaraan kita kasihkan, diambil motor kita kasihkan, diambil rumah kita kasihkan. Kan bisa ngontrak, bisa pinjem, bisa ngekos. Emang kalau rumah terus dikasihkan, dunia kita habis, terus mati enggak. Jangan dibawa mati pikiran cicilan. Yang kedua, jika ada kebaikan di hadapan Anda, lakukan. Ono share-sharean di YouTube, share-sharean di WA, ayo sedekah, ada anak yatim tidak bisa sekolah, lakukan. 1.000, 200.000, bismillah. Kenapa? Karena yang kita harapkan adalah Allahumma la tada' lana wala dainan illa qadaitah, dan tidak ada hutang kecuali Engkau yang melunasi dan membayarnya. Biar Allah, nanti juga ada sendiri kok kalau Allah takdirkan. Takdir kita esok nyaur hutang bisa bayar cicilan, atau takdir kita gak esok nyaur hutang, takdir semuanya takdirnya Allah. Ini uang elingi dari Mbah Kolang Kaling, takdire dididik takdir, kadang takdire mangan apa sembarang, mangan watu ae sembarang. Mangan kok sembarang, rawon tak soto. Jawaban sembarang itu orang yang nggak punya komitmen dengan terhadap ridho Allah SWT. Maem sing enak, kula milih sing larang karuan. Nanti mangan sembarang, watu ae dipangan sampai ban diiris-iris. Betul. Maka dari itu tadi satu tadi teori cicilan. Yang kedua, jika ada kebaikan di hadapan kita, lakukan. Karena ada kebaikan, tawaran kebaikan adalah kesempatan kita menerima kasih sayang dari Allah. Yang ketiga, jangan pernah berputus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah. Wala tai'asu min rahmatillah au min raihatillah. Jangan sampai kita berputus asa mempercayai Allah, karena Allah tidak pernah putus asa mempercayai kita. Jangan pernah berputus asa untuk yakin akan pertolongan Allah, karena Allah pun tidak pernah berputus asa mencintai dan menyayangi dan memberikan pertolongan kepada kita. Wes ya,
Janji, ojo alasan cicilan neh, jangan alasan cicilan lagi. Sudah cicilan yamshi kamahal. Biarkan cicilan itu berjalan sesuai dengan poros dan sistemnya. Kita berbuat baik, ayo berniat berbuat setiap hari. Setiap bangun pagi guru saya mengajarkan, setiap bangun pagi pikirkan perbuatan baik apa yang akan kamu lakukan hari ini. Wes iku tok wae. Kok tanggal 17 wis ana duite. Ojo tanggal 1 mikir cicilan, tanggal 2 mikir cicilan, tanggal 3 dijak ngaji mikir cicilan, dijak nang makome wali-wali mikir cicilan, dijak nyalami kiai mikir cicilan, dijak nyekolahne anak sing baik mikir cicilan, dijak sedekah mikir cicilan. Halo, mati nggawa cicilan ta sampean? Ya, itu saja. Wis, aku titip-titip. Berbahagialah, sudah bahagia berapapun cicilan Anda, karena Allah selalu bersama kita. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan pernah bersedih, apalagi putus asa, karena Allah bersama kita. Aku ma tasma'un wa astaghfirullah min qalbi bila amal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.